Setan hanya bisa membunuh orang, setan hanya bisa memenggal orang, setan hanya bisa melihat darah sebagai sesuatu yang sangat nikmat. Agama Hindu itu menurut pribadi saya budi akal manusia. Kenapa budi akal manusia? Diakal-akalin gitu Bapak Ibu. Ya, coba menurut saya setan terbesar di dunia ini apa? Bapak Ibu tahu? Pernah membaca setan terbesar di dunia? India, Bali, Cina, Korea. FKUB sesalkan mualaf desak beri ceramah nodai kerukunan umat. Seorang mualaf desak Made Darmawati SPD MM yang memberikan ceramah yang viral di media sosial membuat kontroversi di kalangan masyarakat, khususnya tokoh-tokoh majelis agama. Pasalnya, apa yang ia sampaikan mengarah kepada penistaan agama Hindu yang pernah dianutnya. Agama Hindu itu menurut pribadi saya budi akal manusia. Kenapa budi akal manusia? Diakal-akalin gitu Bapak Ibu. Ya, coba menurut saya setan terbesar di dunia ini apa? Bapak Ibu tahu? Pernah membaca setan terbesar di dunia? India, Bali, Cina, Korea. Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Bali sangat menyesalkan apa yang disampaikan Desak Made Darmawati SPD MM yang sangat keliru tentang agama Hindu yang pernah dianutnya. Ketua FKUB Provinsi Bali Ide Penglincir Agung Putra Sukar yang juga sebagai Ketua Umum Asosiasi FKUB Indonesia mengharapkan umat Hindu agar tetap tenang, tidak terprovokasi dan terpancing, sebab saat ini hubungan antar umat beragama di Bali sudah sangat rukun sekali. Namun dengan adanya ceramah mualaf Desak Made Darmawati SPD MM seakan dinodai begitu saja. Berkenaan dengan video viral penistaan agama Hindu oleh mualaf Desak Made Darmawati adalah perbuatan yang sangat mengganggu, bahkan mencederai kerukunan antar umat di Indonesia, sangat mengganggu kerja keras FKUB yang selalu berusaha, bahkan berjuang dalam membangun, merawat, dan menjaga kerukunan. Ide Penglingsir juga menyampaikan apa yang diutarakan mualaf Desak Made Darmawati yang seorang dosen di salah satu universitas di Jakarta. Dalam ceramah itu merupakan pernyataan dan sikap yang sangat tercela, tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan semua agama, bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Maka kalau azan jangan buka pintu itu disebut dengan setan tidak diundang. Tapi kalau di Bali itulah setan diundang karena disiapkan sajenan. Terus ada Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa, pencipta, pelebur, pemelihara. Jadi saya lebih bingung juga, kok ada banyak Tuhan gitu loh Bapak Ibu. Saya sebagai Ketua Asosiasi FKUB Indonesia sangat mengharapkan umat Hindu tetap tenang, tidak terprovokasi, tidak terpancing, serahkan atau laporkan saja kelakuan penista agama ini ke kepolisian, supaya diselesaikan secara hukum yang berlaku. Pada dasarnya, kelakuan mualaf desa ini sudah merendahkan semua agama di Indonesia. Yang bersangkutan sudah merendahkan Pancasila, merendahkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, dan merusak kerukunan. Orang ini bukanlah penganut Islam yang baik, karena kita semua tahu agama Islam itu mulia dan luhur. Penganutnya yang baik pasti akan mengikuti ajaran-ajaran Islam yang luhur dan mulia. Setiap orang yang merendahkan agama, menistakan agama, adalah orang yang sejatinya sangat rendah dan sangat nista. Kepercayaan sebelumnya. Tidak perlu Anda rendahkan kepercayaan sebelumnya. Tidak perlu Anda nistakan kepercayaan sebelumnya. Tidak perlu Anda hilangkan seakan Anda itu Bali gelap gulita, Bali pulau setan. Mohon maaf Ibu. Kalau Bali pulau setan, Ibu jangan ke Bali lagi. Kasihan Ibu nanti dikeroyok sama setan.
Tapi sekadar ibu tahu, seluruh dunia mengagumi. Bahkan Raja Arab Saudi saja, Raja Salman saja, itu menambah harinya untuk bisa di Bali. Saking mendapatkan kenyamanan, sesuatu yang berbeda. Tidak mungkin beliau cari setan di Bali. Kepala negara begitu banyak datang ke Bali, tidak mungkin mencari setan, ibu. Boleh ibu menciptakan doktrin kemana-mana, tetapi salah kalau ibu mendoktrin para setan. Saya kira ibu belum tentu lebih mulia daripada saya yang masih mencoba menjaga nilai-nilai kebalian saya. Karya-karya sastra, karya-karya seni. Tidak mungkin setan bisa menciptakan begitu banyak karya-karya seni, karya-karya keindahan. Tidak mungkin, ibu. Karena itulah di Bali dikenal dengan namanya Satyam Siwam Sundaram. Satyam itu artinya kebenaran, Siwam itu hanya kesucian, Sundaram itu keindahan. Tidak mungkin Bali itu menjadi kelihatan bagaimana dia tahu benar dan salah, tahu tempat-tempat yang kelihatan begitu suci, dan tahu bagaimana karya-karya itu menjadi sangat indah dan menjadi sangat indah. Dan Bali, jangankan produk apapun, semua dia bisa isi nilai lebih. Hanya manusia berbudi luhur, hanya manusia berakal sehat, hanya manusia punya inovasi, daya kreatif tinggi, bisa menciptakan karya-karya seni yang maha agung. Tidak mungkin setan bisa melakukan itu. Tidak mungkin setan bisa membuat tari-tarian yang dikagumi dunia. Tidak mungkin setan bisa membuat lukisan-lukisan yang dikagumi dunia. Tidak mungkin setan bisa membuat ukiran. Tidak mungkin, ibu. Setan hanya bisa membunuh orang, setan hanya bisa memenggal orang, setan hanya bisa melihat darah sebagai sesuatu yang sangat nikmat. Itu. Ibu, karena ibu sudah menyentuh aspek-aspek religi, kepercayaan, maka dan itu juga terjadi di tempat publik, di media sosial, maka saya jelaskan ini kepada ibu. Silakan ibu tanya kepada dunia, tanya kepada semua, bisa nggak setan membuat ukiran-ukiran yang indah? Bisa nggak setan melahirkan tari-tarian yang indah? Bisa nggak setan menciptakan alam-alam yang indah? Tidak bisa, setan hanya bisa merusak. Tetapi di dalam konsep kosmologi Hindu, setan-setan itu disebut buta kala. Kamu hidup di situ, kamu jangan ganggu manusia, kamu jangan ganggu semua. Ini kamu hiduplah di duniamu. Kita bukan menyembah setan, tapi kita mengatur mereka biar teratur di tempat masing-masing, tidak sampai masuk ke jiwa-jiwa manusia, sehingga jiwa-jiwa itu menjadi kotor, sehingga jiwa-jiwa itu suka merendahkan orang, sehingga jiwa-jiwa itu semua menganggap sesuatu punya leluhurnya itu jelek. Tidak sampai seperti itu. Saya kira itulah yang perlu ibu pahami agar ke depan kalau ibu bicara di mimbar-mimbar agama yang ibu yakini hari ini, ibu bisa mengerem diri. Kecuali memang ibu ingin berdiskusi secara terbuka, mari kita berdiskusi secara terbuka, tidak ada masalah. Yang penting niat kita bersama adalah kita jaga keutuhan bangsa ini, kita jaga kebinekaan ini. Dan satu saja permintaan dari kami, kalau Anda ingat asal-usul, tidak usah Anda rendahkan asal-usul Anda. Karena orang yang suka merendahkan asal-usulnya sebenarnya dia itu adalah orang-orang yang rendahkan. Setinggi apapun pangkatnya, setinggi apapun gelarnya, sebesar apapun jabatannya, sebenarnya dia adalah orang-orang rendah. Karena dia tidak tahu masa lalunya. Orang bijak mengatakan sejarah adalah kekuatan untuk menilai masa depan. Tapi kalau orang sudah bicara masa lalunya, maka saya yakin masa depannya pun sudah kurang. Jadi masih ada waktu untuk ibu introspeksi diri. Janganlah leluhur ibu rendahkan. Janganlah tempat di mana ibu dulu nistakan. Silakan ibu di tempat yang baru mencari kebahagiaan tanpa perlu harus menyakiti orang lain yang masih setia menjaga, merawat Bali seperti sekarang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sendiri. Dan sehingga teman-teman Bali tidak usah terlalu bereaksi berlebihan.
Mari kita lawan dengan narasi-narasi untuk meluruskan. Kita tidak perlu menilai agama orang lain, tapi kita luruskan.